Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, bersyukur buat hari ini. Bacaan hari ini kita sudah sampai di kitab Daniel pasal 5, 6, dan 7. Untuk memulai aktivitas kita, mari kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Yeskiel pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas suruhan seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab Daniel setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Amin. Saudara, hari ini kita merenungkan Daniel, seorang pribadi yang memiliki integritas, Bapak Ibu Saudara. Daniel dengan teman-temannya, Sadrah, Meshach, Abednego, ya merupakan orang-orang yang ada di dalam negeri pembuangan Babel. Nah, saudara, ketika menjadi orang-orang muda yang ada di Babel, tentunya lingkungan, keadaan sebenarnya bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Orang bisa baik atau sebaliknya bisa dipengaruhi, salah satu adalah lingkungan atau keadaan sekelilingnya. Dan kita lihat di Babel penuh dengan penyembahan berhala. Di Babel kita melihat makanan-makanan pun juga sudah dipersembahkan kepada berhala. Tetapi hari ini kita boleh merenungkan, saudara, Daniel seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan, bahkan kalau boleh dikatakan sebagai orang yang percaya kepada Allah yang hidup, bisa menempatkan dirinya di tengah situasi atau kondisi yang sangat sulit. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Daniel tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada di Babel itu. Bahkan dikatakan tadi, saudara, Daniel memiliki roh yang luar biasa, sehingga Daniel dipromosikan nantinya di dalam kerajaan Babel itu. Lalu juga dikatakan apa, saudara? Ia juga seorang yang setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau kesalahan yang ada padanya. Ini satu hal yang luar biasa. Sehingga ketika tidak didapati kesalahan, saudara, maka kita melihat ada orang-orang yang dikatakan para pejabat tinggi dan wakil raja pada saat itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel supaya Daniel bisa dipersalahkan. Tapi firman Tuhan mengatakan tidak ada atau ditemukan yang namanya kesalahan. Jadi Bapak Ibu, bukankah seharusnya orang percaya tinggal di tengah dunia yang rusak, dunia yang berdosa, dunia yang begitu jahat mempengaruhi iman orang percaya, saudara, membuat orang percaya itu bisa jatuh. Nah, memang ada orang percaya yang akhirnya bisa jatuh kalah dengan keadaan dunia ini. Tapi ada juga orang-orang yang menang terhadap godaan, menang terhadap keadaan sekeliling. Dengan kata lain, hidupnya tetap memiliki integritas kepada Tuhan dan hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika para pejabat tinggi tidak menemukan kesalahan, maka kita melihat, saudara, ternyata mereka menemukan dalam hal apa? Dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Nah, ini yang dijadikan masalah. Kenapa? Karena hukum, peraturan saat itu dikatakan supaya hanya menyembah kepada Raja, saudara, sebagai Tuhan, sebagai Allah. Tapi Daniel tidak, tetap menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang hidup, bukan kepada dewa-dewa atau berhala-berhala. Nah, itu yang dipermasalahkan. Tetapi puji Tuhan, ketika imannya tetap tertuju kepada Tuhan Allah, tidak hidup di tengah-tengah dunia yang rusak, maka kita melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa atas Daniel. Biarlah hidup kita tetap memiliki integritas, hidup benar dan suci di tengah dunia yang jahat ini. Dan saya percaya sesuai firman Tuhan hari ini, Tuhan pasti membela hidup kita. Selamat pagi, saudara. Tuhan memberkati.